Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara merevisi skripsi. Teman-teman sekalian, kalau direvisi oleh dosen pembimbing itu biasa ya, tapi kadang-kadang kita juga perlu meminta revisi dari selain dosen pembimbing, misalnya dari mentor ya, sesuai dengan keahliannya, keahlian kontennya, ataupun misalnya mentor statistikanya, atau mungkin dari teman ya, kita kasih nih skripsi kita, coba proposalnya kamu baca. Nah, teman kita merevisi. Atau revisi mandiri dari literatur, ketika kita sudah selesai mengetik, kita baca lagi, teori lagi, tambah lagi teori. Ternyata yang kita tulis, teori yang itu udah usang gitu, udah lama gitu, ternyata sudah ada teori yang baru. Nah, berarti itu revisi mandiri kamu berdasarkan referensi. Jadi revisi itu bisa dari dosen pembimbing, dari mentor, dari teman, atau kita dari literatur ya, yang kita baca, maju lagi, kita sudah selesai mengetik, udah proposalnya udah hampir jadi, ternyata kita baca lagi teori baru, ya ganti aja, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, tapi pada kali ini saya akan bahas tentang revisi dari dosen pembimbing ya. Teman-teman sekalian, revisi itu adalah sesungguhnya kegiatan menyempurnakan ya, menyempurnakan pekerjaan kita. Jadi kalau disempurnakan, diperbaiki, kenapa harus marah gitu? Kenapa harus takut untuk merevisi gitu ya? Jadi kadang-kadang mahasiswa, aduh direvisi lagi enggak? Ada misalnya mahasiswa gini, Bu, ini nanti direvisi enggak? Belum dibaca oleh saya misalnya, baru datang, baru dibawa proposalnya, udah. Padahal itu proposal yang pertama disetorkan gitu, pertama kali. Rasanya kecil kemungkinan, jangankan skripsi, disertasi juga pasti itu direvisi gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa, lah kamu gimana baru kali ini datang sudah ketakutan untuk direvisi. Pertanyaannya, apakah dia sudah melakukan yang terbaik? Kan belum tentu juga. Sebaik apapun revisi itu pasti ada ya, nggak masalah. Jadi revisi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah memperbaiki, memperbarui ya, agar menjadi lebih baik. Pertanyaan saya, terus kenapa kalau diperbaiki untuk menjadi lebih baik kita merasa tersinggung, marah, cemas gitu ya. Jadi jangan seperti itu adalah sikap-sikap negatif yang harus kita kesampingkan kalau kita ingin hasil yang terbaik. Nah, masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revisi itu adalah peninjauan. Jadi kalau dosen, kamu datang nih bawa proposal, lalu ditinjau oleh dosen. Ya kalau baik ya sudah, kalau yang benar nggak mungkin lah disalahkan. Yang salah diperbaiki, yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi gitu. Revisi juga berarti pemeriksaan untuk perbaikan. Nah, itu arti dari kata revisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi intinya revisi itu adalah proses untuk menuju memperbaiki menuju kualitas yang bermutu. Saya ulangi ya, revisi itu adalah aktivitas peninjauan terhadap sebuah informasi ya atau karya ilmiah untuk tujuan memperbaiki supaya kamu mendapatkan hasil yang bermutu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa atau mungkin juga pelajar membuat laporan ya, yang SMK gitu, itu diperbaiki oleh gurunya, guru pembimbingnya, atau oleh dosen pembimbing. Kalau mahasiswa itu janganlah merasa cemas, takut, marah. Yang paling banyak adalah marah gitu ya, seolah-olah pekerjaannya tidak dihargai. Padahal pekerjaannya memang masih butuh perbaikan yang luar biasa gitu. Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa memposisikan diri pekerjaannya tuh udah sangat bagus. Ternyata kalau udah sampai dosen ya masih aja ada yang salah ya. Itu sudah saya rasakan, makanya ini berbagi pengalaman. Apakah pada saat saya S1, S2, S3 sama aja.
Yang namanya revisi pastilah, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan sedih kalau skripsi kita direvisi. Nah, yang paling penting adalah saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, khususnya teman-teman yang di S1, mungkin kalau pasca sarjana sudah tahulah bagaimana cara menyikapinya, tapi ini untuk teman-teman yang menulis skripsi ya, saya ingin berbagi pengalaman. Yang pertama adalah cara menyikapi ketika kita menerima nih, katakanlah selesai proposal, lalu penelitian, lalu sedang menulis bab 4-nya, setelah dilihat, banyak sekali nih koreksinya, coretannya banyak. Dicoret itu justru membahagiakan kita sebagai mahasiswa, menguntungkan. Karena apa? Diberitahu, ditanda. Kamu bayangkan kalau kamu dapat dosen kemudian koreksinya pada saat tatap muka secara lisan. Lalu draftmu bersih-bersih aja. Iya, kalau kita bisa menangkap semuanya. Itu sulit memperbaiki justru. Berbahagialah kalau kamu mendapatkan dosen yang rajin memberikan tanda-tanda di mana yang harus diperbaiki gitu ya. Jangan marah kalau diberi tanda-tanda itu ya. Jadi yang pertama, ikhlas. Ikhlas menerima, sehingga kalau kita ikhlas kita akan tenang, nggak marah gitu ya. Ya ikhlaslah diperbaiki, nah, niatnya untuk perbaikan ya. Yang kedua, setelah ikhlas, tenang, berdoa. Semoga di dalam proses perbaikannya kita mendapatkan kemudahan, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masing-masing. Kita berdoa supaya di dalam proses revisi kita mendapatkan kemudahan. Cemerlang gitu, nggak butek gitu, nggak buntu, ya ada aja ide gitu. Nah, mintalah kepada Yang Maha Kuasa, kita jangan sombong meskipun kita banyak baca, banyak mendengar ilmu-ilmu dari dosen dan sebagainya, tapi kita minta doa supaya kita dimudahkan dalam proses perbaikan. Yang ketiga, berpikir positif supaya perbaikannya adalah lancar, nggak kesel gitu ya. Janganlah membayangkan hal-hal yang negatif ya, seperti tadi marah dan sebagainya. Yang keempat, baca dengan teliti bagian-bagian revisi, catat, jangan sampai terlewat gitu ya. Kemudian yang kelima, beri tanda pada bagian-bagian yang mana yang sangat penting direvisi, segerakan itu. Yang kedua, yang penting, dan yang berikutnya kurang penting. Mungkin ada yang tanya, masa sih Bu ada revisi yang kurang penting? Ada. Mungkin dalam bentuk saran. Mungkin nanti dosennya akan nulis sebaiknya. Kalau ada kata sebaiknya berarti boleh dirubah, boleh tidak. Sebaiknya ditambah teori 2 lagi. Itu kan sebaiknya. Kalau kamu bisa menambah 2 lagi bagus. Kalau enggak ya tambah 1. Kalau enggak ditambah juga enggak apa-apa karena ada kata sebaiknya. Tapi kalau sudah yang sangat penting itu dicoret. Enggak ada kata sebaiknya lagi. Ganti teorinya. Ini sudah usang kayak gitu ya. Jadi klasifikasikan oleh teman-teman mana yang sangat penting, segerakan itu, kemudian mana penting, mana yang kurang penting. Kemudian tapi nggak usah bilang sama dosennya, Bu yang ini mah kurang penting jadi nggak saya perbaiki. Ya janganlah, nanti menyinggung perasaan dosennya ya. Nanti kamu akan ada masalah lagi ya. Karena dianggap mahasiswa yang tidak sopan. Jadi maksud saya mengklasifikasikan ini, memberitahu kepada mahasiswa jangan sampai kamu menghabiskan waktumu untuk memperbaiki yang kurang penting gitu. Capek cari-cari teori yang tadi katanya, kata dosennya sebaiknya. Lupa yang sangat penting nggak diperbaiki ya. Jadi klasifikasikan itu. Kemudian yang keenam nih sangat penting lagi dari saya nih, sangat penting adalah segera lakukan revisi. Jangan ditunda. Jadi jangan karena kesel sama dosennya kemudian ditunda, males nanti aja, lagi nggak mood. Jangan lama-lama, istirahat sebentar saja, 1 hari lah istirahat. Hari keduanya sudah mulai membaca tadi, mengklasifikasikan mana yang harus direvisi gitu. Sebab kalau ditunda-tunda nanti malas, kalau udah malas jadi berat ya. Yang ketujuh, fokus. Pada saat kamu mendapatkan revisi, fokus untuk merevisi. Ya, jangan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Bermain dikurangi dulu ya.
Kemudian maaf ya, misalnya bermain medsos juga dikurangi dulu dan sebagainya. Pokoknya kamulah yang paling tahu mana aktivitas-aktivitas yang kurang mendukung untuk melakukan revisi, kurangi dulu ya. Bilang sama orang-orang atau teman-temanmu yang ngajak jalan-jalan, window shopping dan sebagainya. Kalau perlu hari Minggu juga lakukan revisi. Karena hari Senin mau masuk. Jangan berpikir, ini mah hari Minggu libur. Nggak usah libur kalau lagi nulis skripsi. Kalau memang Senin harus masuk revisi itu gitu ya. Jadi nanti aja kalau udah lulus banyak liburannya ya. Jadi nomor 7, fokus merevisi. Yang ke-8, jika ada yang kurang paham di dalam proses merevisi, sebaiknya menghubungi mentor atau teman. Tadi mentor di bidang keilmuannya, mentor dalam analisa data misalnya, atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Saya sarankan jangan menanyakan yang direvisi itu kepada dosen. Kadang-kadang mahasiswa membalikkan apa yang harus direvisi oleh mahasiswa, nanyanya ke dosen lagi, dan dosennya nggak akan bisa memberikan jawaban dengan baik karena kan sudah lewat proses bimbingannya. Ya, kan yang dibimbing oleh dosen banyak, kemudian ke aktivitas dosen juga banyak. Jadi lebih baik kamu bertanyanya kepada tadi mentor, teman, sumber belajar, usahakan berteman dengan yang satu pembimbing misalnya seperti itu. Jadi kalau udah dikoreksi, Bu ini maksudnya apa ya, Pak ini maksudnya nggak akan dijawab karena sudah lewat ya kan yang dibimbing banyak, nanti yang mana lagi, kamu harus datang lagi, balik lagi gitu. Kalaupun datang lagi itu berarti membuang-buang waktumu dan waktu dosen gitu. Biasanya dosen nggak akan menerima ya. Kecuali ada sesuatu yang sangat sulit, sampaikan misalnya gini, Bu atau Pak, saya udah ketemu mentor, saya udah tanya sama teman-teman, saya udah baca referensi, teori itu saya tidak menemukannya gitu. Teori yang disarankan oleh Bapak misalnya, oleh Ibu, baru datang nggak apa-apa ya. Jadi jangan baru sedikit nggak ngerti aja udah nge-WA lagi dosen, jangan. Lebih baik berpikir mencari sumber-sumber lain selain dosen pembimbing. Yang ke-9, tetapkan target untuk menuntaskannya sesuai dengan kemampuanmu, atur waktunya ya, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk mampu menyelesaikan revisi itu. Nah, yang ke-10, jika sudah selesai jangan ditunda-tunda, segera sampaikan kepada dosen pembimbing, karena kalau baru direvisi, kemudian kamu segera memperbaiki ketika datang lagi, itu frekuensinya antara kamu dengan dosen pembimbing masih dekat gitu. Istilahnya apa ya? Jadi si dosen pembimbing masih ingat kamu gitu. Permasalahannya masih ingat, kemudian apa yang direvisi juga masih ingat. Pokoknya semua hal tentang skripsimu itu masih ada dalam ingatannya gitu. Tapi kalau 2 bulan kemudian baru datang, itu sulit bagi dosen untuk mengingat-ingat lagi. Biasanya ya membutuhkan waktu lagi untuk membaca draft skripsimu gitu ya. Jadi terakhir nih closing dari saya adalah, jika direvisi jangan marah, jangan takut direvisi, jangan cemas, karena tujuan revisi itu adalah memotivasi mahasiswa untuk melakukan perbaikan terhadap karyanya. Itu yang nggak mungkin dosen juga kalau sudah bagus dicoret-coret, nggak mungkin. Nggak mungkin diberi tanda-tanda apa-apa kalau sudah bagus, paling oke, excellent misalnya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya dosen itu memotivasi mahasiswanya untuk mampu menghasilkan karya yang bermutu sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Jadi saran saya, kalau mau sedikit revisinya, kamu harus kerja keras. Artinya buku petunjuk harus dibaca dengan tertib. Ketika mengetik, ukuran kertas, ukuran huruf, spasinya, ukuran huruf, jenis huruf, perhatikan ya. Kemudian siapkan teori dengan benar yang sesuai dengan variabel penelitianmu. Dan saran saya lagi, sebelum ke dosen pembimbing, sebaiknya kamu punya peer group, punya teman untuk berkumpul bersama,
membaca hasil karyamu itu. Mungkin 3 atau 5 orang masing-masing yang sama-sama sedang menulis skripsi, dan biasanya kita mengevaluasi hasil karya orang lain lebih mudah. Nah, jadi satu yang lainnya saling memberikan koreksi dan memberikan masukan gitu. Jadi itu juga harus terbuka. Jangan diem sendiri aja gitu. Banyak kesalahan yang dilakukan ketika direvisi tersinggung dan marah. Ini kan nggak fair namanya ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kamu termasuk mahasiswa yang rajin ya, rajin membaca, rajin belajar, rajin mencari informasi yang benar tentang teori yang relevan dengan variabel penelitianmu, sehingga dengan begitu revisinya tidak terlalu sering ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.